Assalamualaikum. Poco X3 NFC akhir-akhir ini menjadi salah satu smartphone di kelas menengah yang paling dicari dan bahkan sempat sulit untuk didapatkan. Antusias konsumen ini tentu sangat beralasan sebab Poco X3 NFC memang punya spesifikasi tinggi dengan harga yang paling kompetitif di kelasnya. Namun sepertinya hal itu akan segera berakhir. Yap, Redmi Note 10 Pro yang telah dirilis secara global semakin dekat untuk hadir resmi di Indonesia. Nah, apakah kehadiran Redmi Note 10 Pro nanti akan menghabiskan pasar dari Poco X3 NFC? Akankah pengguna Poco X3 NFC menyesal dan beralih ke Redmi Note 10 Pro? Tunggu dulu, mari kita lihat kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Yang pertama, desain dan layar. Kedua smartphone ini memiliki pendekatan yang berbeda untuk tampilan belakangnya. Bagian ini mungkin memang bukan perhatian utama dari Poco X3 NFC. Back covernya tak cukup premium berkat pemilihan bahan yang terbuat dari bahan polikarbonat alias plastik. Namun Poco cukup berhasil menebusnya dengan tampilan yang cukup nyentrik. Modul kameranya berbentuk lingkaran di tengah dengan aksen dual tone warna sehingga menampilkan 3 bagian. Terdapat pula branding Poco dengan ukuran yang cukup besar. Tekstur bagian tengahnya pun membuat smartphone ini tak mudah meninggalkan sidik jari seperti kebanyakan back cover berfinishing glossy lainnya. Namun bagaimanapun tak bisa dipungkiri bahwa ini menjadi salah satu faktor mengapa Poco X3 NFC memiliki harga yang sangat kompetitif di kelasnya. Poco X3 NFC sendiri masih menempatkan sensor fingerprint di bagian samping. Berbeda halnya dengan Redmi Note 10 Pro. Smartphone ini tetap meneruskan tradisi yang sudah dimulai sejak Redmi Note 7 Pro, yakni penggunaan back cover berlapis kaca Corning Gorilla Glass. Ini membuatnya tampak dan berasa lebih premium ketika dipegang. Nggak hanya itu, tampilannya juga kalem dengan finishing yang fresh dan elegan. Cukup unik karena modul kameranya memiliki bentuk perpaduan antara Redmi 9T dan Xiaomi Mi 10T. Pembeda tentu dengan adanya aksen warna silver melingkar di salah satu kameranya. Seperti Poco X3 NFC, Redmi Note 10 Pro juga menempatkan sensor fingerprintnya di bagian samping. Di bagian depan, Poco X3 NFC dan Redmi Note 10 Pro menghadirkan tampilan yang sama, yakni pansel display dengan sebuah lubang kecil di bagian sudut atas. Poco X3 NFC sempat bikin heboh setelah memutuskan untuk menghadirkan teknologi refresh rate layar 120Hz di kelas harga Rp3 juta. Meski memang panelnya masih berjenis IPS LCD dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+. Spesifikasi layar yang tentu sudah cukup memanjakan mata konsumen. Namun ternyata Redmi Note 10 Pro datang dengan spesifikasi yang lebih gila lagi. Smartphone ini memang datang dengan refresh rate layar yang sama, yakni 120Hz, namun pembedanya tentu saja adalah penggunaan panel layar yang telah berjenis Super AMOLED. Selain terlihat mulus, tentu ini akan lebih adem di mata dan juga konsumsi daya yang lebih sedikit. Untuk spek lainnya masih sama, yakni luas yang mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+, dan dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass. Di sektor ini, Redmi Note 10 Pro jelas lebih superior, bahan lebih premium, serta kualitas layar yang lebih baik. Namun semuanya tentu kembali pada kebutuhan dan selera masing-masing. Yang kedua, kamera. Bicara kamera, Poco X3 NFC dan Redmi Note 10 Pro sama-sama mengusung total 4 kamera belakang. Poco X3 NFC mengusung kamera utama beresolusi 64 MP f1.9 PDAF dengan menggunakan sensor Sony IMX682, sensor yang cukup populer saat ini untuk kelas menengah. Kamera tersebut ditemani oleh 3 kamera lagi, yakni kamera dengan lensa ultrawide beresolusi 13 MP, ada pula kamera beresolusi 2 MP sebagai kamera makro, dan 2 MP lagi yang berfungsi sebagai depth sensor. Dan lebih wah lagi, Redmi Note 10 Pro membawa kamera utama beresolusi super besar 108 MP f1.9 PDAF dengan menggunakan sensor Samsung ISOCELL Bright GM2. Namun kamera ultrawide-nya punya resolusi yang sedikit lebih kecil, yakni 8 MP. Terdapat pula telemakro kamera beresolusi 5 MP dan 2 MP lagi yang juga berfungsi sebagai depth sensor. Sedangkan di depan, di bagian lubang tadi Poco X3 NFC punya resolusi yang juga sedikit lebih tinggi di angka 20 MP berbanding 16 MP pada Redmi Note 10 Pro. Untuk perekaman video, keduanya support maksimal hingga 4K 30fps dengan stabilisasi berbasis gyro eyes. Di atas kertas, kedua smartphone ini memang memiliki fleksibilitas dan kelebihannya masing-masing. Namun jelas, Redmi Note 10 Pro punya sensor yang lebih powerful sekaligus memberikan lebih banyak opsi. Yang ketiga, dapur pacu.
Di sektor mesin cukup mengejutkan karena baik Poco X3 NFC maupun Redmi Note 10 Pro sama-sama menggunakan produk Qualcomm di kelas menengah, yakni Snapdragon 732G. Chipset yang telah terbuat dengan fabrikasi 8 nanometer dan seperti yang telah diketahui, chipset ini ditempatkan di atas Snapdragon 730G. Meski belum support konektivitas 5G, chipset ini merupakan chipset 4G terbaik di kelas menengah buatan Qualcomm saat ini. Poco X3 NFC menghadirkan dua pilihan memori, yakni RAM 6 dan 8GB, serta internal 64 dan 128GB yang dapat diekspansi melalui microSD. Sedangkan Redmi Note 10 Pro yang telah hadir di Malaysia memiliki konfigurasi yang lebih besar, yakni 6/128GB serta 8/128GB. Belum diketahui varian memori manakah yang akan dihadirkan di Indonesia. Urusan mesin, dengan prosesor yang sama, tentu keduanya dapat menyajikan performa yang sama baiknya. Yang keempat, baterai dan kelengkapan fitur. Cerita sedikit berbeda di sektor daya. Poco X3 NFC hadir dengan kapasitas baterai yang cukup besar mencapai 5160 mAh. Teknologi fast chargingnya pun sudah cukup cepat, berdaya maksimal 33 Watt. Sedangkan Redmi Note 10 Pro dibekali dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih kecil, yakni 5020 mAh. Namun teknologi fast chargingnya masih sama, yakni berdaya maksimal 33 Watt. Keduanya tentu telah menggunakan port USB Type-C. Meski baterai Poco X3 NFC sedikit lebih besar, namun efisiensi daya dengan layar Super AMOLED-nya, Redmi Note 10 Pro tentu masih dapat mengimbangi. Untuk urusan fitur pelengkap, keduanya hampir sama-sama punya dual speaker stereo, juga telah dibekali dengan NFC serta IR Blaster. Yang terakhir, harga. Poco X3 NFC telah lebih dulu hadir di Indonesia beberapa waktu lalu. Smartphone ini hingga saat ini dibanderol dengan harga Rp3.099.000 untuk varian memori 6/64GB dan Rp3.499.000 untuk varian memori 8/128GB. Sedangkan Redmi Note 10 Pro masih belum hadir resmi di Indonesia. Xiaomi Indonesia pun masih belum mengungkap kapan peresmian dari smartphone ini. Namun sebagai perbandingan, di Malaysia, Redmi Note 10 Pro dijual dengan harga mulai dari Rp999 atau saat ini sekitar Rp3,5 juta untuk varian 6/128GB dan Rp1.099 atau saat ini sekitar Rp3,8 juta untuk varian 8/128GB. Baiklah, di atas kertas Redmi Note 10 Pro sanggup mengungguli Poco X3 NFC di banyak sektor. Cukup wajar jika nantinya Redmi Note 10 Pro dibanderol dengan harga yang sedikit lebih mahal. Bagaimana menurut kalian? Jika harga Redmi Note 10 Pro di Indonesia nanti cukup identik dengan harga di Malaysia dan harga Poco X3 NFC mungkin saja turun, manakah yang akan lebih diminati konsumen? Tulis di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Terima kasih telah menonton. Afi pamit dan wassalamualaikum.